Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riviana Indirawati dengan NIM 26022898893 dari Teknik Industri Binus Online, kelas DKDA, tim 2. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil proyek dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia terkait dengan SDG poin 8, yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami mengambil proyek ini adalah karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Tetapi angka kemiskinan tidak turun dengan signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang baik harusnya sejalan dengan tersedianya pekerjaan yang layak untuk masyarakat. Tetapi saat ini banyak ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan UMR, uang lembur yang tidak diberikan oleh perusahaan, dan perbedaan gaji terhadap usia dan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Rumusan masalah pada proyek ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan untuk menciptakan pekerjaan layak yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah siapa saja yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang layak. Ini adalah hasil temuan dari hasil wawancara kami dengan narasumber. Yang pertama adalah Indonesia belum bisa dikategorikan sebagai pekerjaan layak karena masih banyak kasus jam kerja yang berlebihan. Dan belum ada jam kerja yang menyebabkan eksploitasi pekerja dan upah pekerja di bawah UMR. Lalu, yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sudah cukup pesat. Contohnya adalah banyak infrastruktur yang sudah tersedia, banyaknya investor yang mau menanamkan modal di Indonesia, dan angka pengangguran yang sudah mulai menurun. Yang ketiga, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang saling berkaitan, di mana ketika pertumbuhan ekonomi itu melesat, maka harus menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Dan disayangkan jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sudah melesat, tetapi lapangan kerja yang tercipta tidak ada atau belum cukup untuk layak. Lalu, yang keempat, upah di Indonesia saat ini masih dikatakan belum layak karena biaya hidup para pekerja di Indonesia saat ini lebih tinggi daripada upah yang telah ditetapkan. Dan salah satu contoh pekerjaan layak di Indonesia adalah pegawai BUMN, di mana mereka memiliki waktu kerja yang jelas, mendapatkan upah minimal UMR, memiliki pelatihan, sertifikasi, asuransi kesehatan BPJS, ketenagakerjaan, dan mereka memiliki asuransi mandiri yang dikelola oleh pihak luar selain BPJS. Solusi yang bisa disampaikan, yang pertama adalah pemerintah harus melakukan pemerataan pekerjaan yang layak untuk rakyat di Indonesia agar mereka bisa memiliki kehidupan yang layak. Lalu yang kedua, pemerintah harus melihat faktor-faktor lain dalam penetapan penyesuaian UMR, sehingga mekanisme perhitungan UMR tersebut bisa menjadi pendapatan yang layak untuk para pekerja di Indonesia. Dan yang ketiga, masyarakat di Indonesia meningkatkan soft skill dan hard skill yang akan menjadi kemampuan untuk mereka dan untuk bersaing di dalam dunia kerja. Refleksi pribadi menurut saya dalam growth mindset yang pertama ini adalah masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan yang layak dan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Maka ini menyadarkan diri bahwa masyarakat atau diri saya sendiri ini harus meningkatkan kemampuan agar dapat tetap bersaing dan mendapatkan penghasilan lebih dari satu sumber dari hal-hal yang saya sukai atau hal-hal yang menjadi hobi saya. Lalu yang kedua dari social awareness. Proyek ini menyadarkan saya untuk saling membantu,
mengingatkan, dan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk lebih meningkatkan kemampuan yang mereka miliki, mencari hal-hal yang mereka sukai, dan menjadikan hal tersebut adalah salah satu sumber penghasilan untuk mereka dan keluarganya. Lalu untuk collaboration, untuk mewujudkan SDG 8 ini, maka perlu dilakukan kolaborasi dari seluruh entitas yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pemerintah memberikan pelatihan untuk masyarakat agar memiliki keterampilan, soft skill, hard skill yang baik, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan sangat pesat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.